Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Firda Maulida Firdaus. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian isi absen terlebih dahulu. Absennya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Silakan langsung saja kalian isi. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar mengenai radiasi elektromagnetik. Nah, setelah beres pelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui apa itu manfaat dan bahaya dari radiasi elektromagnetik. Sebelum masuk ke materi mengenai manfaat dan dampak atau bahaya dari radiasi elektromagnetik, silakan kalian amati dua gambar di samping ini. Nah, di samping ini ada dua gambar, yaitu gambar dari remote control dan open microwave. Nah, silakan kalian cari apa atau kedua benda tersebut, apakah itu merupakan manfaat atau bahaya dari radiasi elektromagnetik. Dan silahkan kalian cari fungsi dari kedua gambar tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai manfaat gelombang elektromagnetik dalam teknologi serta bahaya atau dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan. Nah, yang pertama dari gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio. Nah, gelombang radio ini memiliki frekuensi gelombang mulai dari 30 kHz sampai dengan 3 GHz. Nah, gelombang radio ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut juga dengan osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima pula oleh antena. Gelombang ini dapat digunakan dalam komunikasi sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk komunikasi satelit memanfaatkan sifat dari gelombang UHP dan PHP yang dapat membantu lapisan atmosfer, ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Jadi, manfaat dari gelombang radio ini bisa digunakan dalam komunikasi, yaitu sebagai pembawa informasi. Yang kedua ada gelombang mikro. Frekuensinya itu berkisar sekitar 10⁻⁷ sampai 10⁻12 Hz. Panjang gelombangnya kira-kira 3 mm. Gelombang mikro ini disebut juga dengan gelombang radio super high frekuensi. Gelombang radio super high frekuensi merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensinya itu sekitar 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻12 Hz. Nah, gelombang elektromagnetik dilepaskan oleh pemancar apabila mengenai suatu benda yang terbuat dari logam, maka gelombang tersebut akan dipantulkan yang kemudian gelombang tersebut akan diterima oleh radar. Radar itu adalah radio detection and ranging. Nah, pemanfaatannya dalam teknologi yaitu gelombang radio yang diserap benda akan memunculkan efek pemanasan pada benda. Nah, gelombang mikro ini biasa digunakan pada remote control, pada radar dan open microwave. Nah, dalam radar ini menggunakan prinsip pemantulan gelombang mikro. Radar berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek. Radar digunakan dalam dunia penerbangan atau pelayaran sebagai pemandu agar tidak menabrak objek lain. Nah, pemanfaatannya dalam open microwave ini gambarnya tadi ditampilkan pada
awal pembelajaran tentang radiasi elektromagnetik ini, tentang manfaat dan bahaya. Nah, open microwave ini memanfaatkan sifat gelombang mikro yang memberikan efek pemanasan pada benda yang dikenai radiasi. Nah, open microwave ini digunakan sebagai penghangat makanan. Nah, makanan yang berada dalam open microwave ini menyerap radiasi gelombang mikro sehingga makanan menjadi panas dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, open microwave dimanfaatkan untuk memasak makanan dengan cepat dan bebas dari api. Nah, jadi manfaat dari gelombang mikro itu bisa digunakan dalam radar dan open microwave. Yang ketiga ada inframerah. Sinar inframerah ini meliputi frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz atau daerah panjang gelombangnya sebesar 10 pangkat negatif 4 cm sampai 10 pangkat negatif 1 cm. Nah, jika kita memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada miliampere, maka jarum ampermeter sedikit di atas ujung spektrum merah. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut dengan radiasi inframerah. Sinar inframerah ini dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena bendanya itu dipanaskan. Jadi, bergetar ketika benda itu dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkannya itu bergantung pada suhu dan warna benda. Frekuensi gelombang inframerah ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektronik pada frekuensi khas. Frekuensinya itu berkisar antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Nah, sinar inframerah ini digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Sinar ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Sinar inframerah ini digunakan juga pada remote control. Tadi pada pertemuan ini di awal Ibu sampaikan atau Ibu tampilkan mengenai remote control. Nah, remote control itu bisa berupa remote televisi, remote AC, serta remote untuk pemutar CD. Nah, perintah-perintah elektronik dalam remote control ini dimodulasi dalam sinar inframerah yang akan ditangkap oleh peralatan-peralatan elektronik seperti televisi, AC, dan CD. Nah, detektor pada pesawat elektronik itu akan melakukan perintah-perintah dari remote control setelah menerima sinar inframerah. Selain itu, inframerah juga digunakan untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok tadi. Nah, selain itu juga ada dalam fotografi, yaitu fotografi pemetaan sumber daya alam untuk mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, serta fotografi diagnosa penyakit. Nah, itu merupakan pemanfaatan gelombang elektronik dalam sinar inframerah. Yang keempat ada cahaya tampak. Frekuensinya itu sebesar 10 pangkat 15 Hz. Cahaya tampak ini sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita. Nah, dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Contoh dari cahaya tampak adalah pelangi yang bisa dilihat oleh mata kita. Panjang gelombang cahaya tampak itu bergantung pada warna. Warnanya itu mulai dari panjang gelombang sampai dengan panjang gelombang yang paling besar sampai dengan panjang gelombang yang paling kecil. Nah, kegunaan cahaya tampak ini atau cahaya merah salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik,
cahaya atau sinar tampak hanya menempati pita sempit di atas sinar inframerah. Spektrum frekuensi sinar tampak berisi frekuensi di mana mata manusia peka terhadapnya. Frekuensi sinar tampak membentang antara 40.000 dan 80.000 GHz atau bersesuaian dengan panjang gelombang antara 380 dan 780 nanometer dikali 10 pangkat nanometer itu 10 pangkat negatif 9. Nah, cahaya yang kita rasakan sehari-hari berada dalam rentang frekuensi ini. Cahaya juga dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektron. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Nah, adapun pemanfaatan cahaya tampak salah satunya adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Mengapa dalam pemanfaatannya itu dalam penggunaan sinar laser? Karena laser ini memiliki sifat monokromatik, koheren, dan berkasnya itu tidak menyebar ke segala arah. Dan laser juga memiliki intensitas yang sangat tinggi. Atau contohnya pemanfaatan dari cahaya tampak itu tak perlu jauh-jauh, kita perhatikan saja di sekitar tempat tinggal kita. Nah, di tempat tinggal kita akan ditemukan dedaunan. Nah, mereka memerlukan pencahayaan. Dedaunan yang tak dapat cahaya akan pucat. Tetapi di dedaunan hijau terjadi fotosintesis. Bila dedaunan kurang atau tidak ada di sekitar tempat tinggal, suasananya akan menjadi gersang dan mudah mengantuk. Nah, yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Atau dalam daerah panjang gelombangnya yaitu berkisar antara 10 pangkat negatif 8 meter sampai 10 pangkat negatif 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet ini. Nah, sinar ultraviolet ini dimanfaatkan atau dihasilkan dari matahari yang dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D pada tulang kita. Sinar ultraviolet juga digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Sinar ultraviolet juga digunakan pada alat pendeteksi uang palsu. Itu pemanfaatan dari sinar ultraviolet. Salah satunya bisa mendeteksi alat untuk pendeteksi uang palsu. Selanjutnya yang keenam ada sinar X. Sinar X ini mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Nah, sinar X merambat menurut garis lurus. Sinar X tidak menyimpang dalam medan magnet atau medan listrik. Sinar X ini dipancarkan ketika sinar katoda menumbuk zat padat. Karena sinar X tidak menyimpang dalam medan magnet maupun medan listrik, maka sinar X jelas tidak mengandung partikel yang bermuatan, atau sinar X lebih mirip dengan cahaya yang tampak. Nah, ternyata sinar X itu termasuk gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Nah, pemanfaatannya, sinar X dapat digunakan untuk memotret tulang-tulang dalam tubuh, melihat bagian tubuh tanpa membedahnya, dan melihat bagian dalam benda tanpa membukanya. Dalam industri, sinar X digunakan untuk mendeteksi cacat dan retak pada logam. Nah, sinar X ini biasa digunakan untuk atau disebut juga dengan sinar Roentgen. Terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 20 sampai dengan 10 pangkat 24 Hz. Nah, sinar gamma muncul dari inti atom yang tidak stabil dikarenakan atom tersebut memiliki energi yang tidak sesuai dengan
kondisi dasarnya. Energi gamma yang muncul antara satu radiostop dengan radiostop yang lain adalah berbeda-beda dikarenakan setiap radionuklida memiliki emisi yang spesifik. Sinar gamma dalam pemanfaatan dalam teknologinya digunakan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan memeriksa cacat pada logam. Sinar gamma juga digunakan untuk mengurangi populasi hama tanaman seperti serangga dan mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti kegunaannya pada sinar X, yaitu mendeteksi sinar logam. Sinar gamma juga dimanfaatkan pada sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran pembangkit PDAM tenor sih? Lain. Misalnya aliran PDAM serta sinar gamma juga dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran. Nah, itu merupakan manfaat dari gelombang elektromagnetik. Nah, silahkan kalian cari lagi sebanyak-banyaknya manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. Karena manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik itu sangat banyak. Bisa tahu kita manfaatnya itu ada dalam bidang kesehatan, teknologi, industri, serta keuangan. Yang terakhir, dari bahasan atau dari materi mengenai radiasi elektromagnetik, yaitu kita akan belajar mengenai bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, istilah radiasi ini sering dianggap menyeramkan. Nah, karena radiasi ini sangat membahayakan atau bahkan mengganggu kesehatan dan keselamatan hidup kita. Nah, padahal di sekitar kita itu, baik di rumah, di kantor, atau di tempat umum, banyak sekali radiasi. Nah, radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan panas. Jadi, sumbernya itu tidak hanya dari panas saja radiasi itu. Nah, sumber elektromagnetik itu ada di mana-mana, seperti matahari, bintang, lampu, dan tornado itu merupakan sumber alamiah dari gelombang elektromagnetik. Ada juga sumber elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tub vakum atau transistor. Ada juga dioda microwave serta laser antena radio, dan banyak lagi. Itu merupakan dari radiasi buatan. Tubuh manusia akan tersinari oleh berbagai frekuensi gelombang elektromagnetik yang kompleks dari sekitarnya. Karena tingkat paparan gelombang elektromagnetik dari berbagai frekuensi berubah secara signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa paparan dari gelombang elektromagnetik ini dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik manusia, seperti electrical sensitivity. Itu adalah gangguan fisiologi dengan tanda dan gejala neurologis maupun kepekaan, yaitu berupa berbagai gejala dan keluhan. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari jaringan listrik. Jaringan listriknya itu mempunyai tegangan yang sangat tinggi. Nah, peralatan elektronik rumah maupun industri juga ternyata sangat potensial menimbulkan berbagai keluhan. Nah, banyak kalangan mengklaim bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat listrik dapat mengganggu kesehatan pengguna dan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Seperti kita berdiri di dekat dengan tiang listrik, itu akan sangat membahayakan hidup kita. Di sini ada bahaya-bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama ada bahaya dari gelombang radio, yaitu radiasi HP dapat mengacukan gelombang otak,
menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Nah, pemakaian HP juga bisa menyebabkan kanker. Nah, karena dalam HP itu ada yang disebut dengan radiasi HP. Jadi, kita selaku manusia yang produktif, jangan terlalu banyak menggunakan HP. Yang kedua ada gelombang mikro. Bahayanya itu dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. Ada juga mengkonversi bahan kimia organik, makanan menjadi senyawa penyebab kanker, dan menghasilkan asupan vitamin dan mineral dalam makanan. Yang ketiga ada bahaya dari inframerah. Bahayanya itu adalah radiasi inframerah sama bahayanya dengan sinar ultraviolet, yaitu mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar oleh sinar matahari secara berlebihan dan dapat memicu timbulnya kanker kulit karena rusaknya pigmentasi. Nah, bahayanya yang terakhir ada kolagen dan memicu timbulnya flek hitam. Selanjutnya ada bahaya dari cahaya tampak, yaitu cahaya tampak sangat kuat dengan spektrum gelombang yang mendekati sinar ultraviolet dapat melewati kornea dan lensa sehingga menyebabkan silau. Dan lebih ekstrimnya dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina. Nah, jika pada laser, apabila mengenai mata, maka akan mengakibatkan kerusakan retina, terutama bagian molekula atau titik sentral retina. Nah, bahaya dari sinar ultraviolet yaitu dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian ada bahaya dari sinar X, yaitu paparan dari radiasi ini memiliki dosis yang sangat tinggi selama jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, atau kerontokan pada rambut, serta terjadi atau bahaya itu ada pada luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan dan dapat melemahkan tulang dan infertilitas. Yang terakhir ada bahaya dari sinar gamma, yaitu dapat menyebabkan kemandulan dan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Nah, sinar gamma juga asalnya dari luar angkasa, maka dapat merusak satelit dan atmosfer. Setelah kita mempelajari dan mengetahui bahaya dari radiasi elektromagnetik, kita dapat lebih berhati-hati dan mencari tahu cara mengatasi atau meminimalisir bahaya dan dampak negatif dari radiasi elektromagnetik. Nah, dimulai dari yang begitu dekat dengan kita seperti handphone yang selalu kita bawa kemanapun dan selalu berada di sekitar kita. Jadi, kurangi penggunaan handphone dalam kehidupan. Nah, setelah kita mempelajari tentang berbagai bahaya dari radiasi elektromagnetik, bagaimana kalau kita lebih mencari tahu lagi bahaya yang lain, supaya kita dapat menghindari atau meminimalisir bahaya radiasi elektromagnetik. Sekian pemaparan Ibu mengenai manfaat dan dampak dari radiasi elektromagnetik. Nah, karena masih banyak lagi manfaat dan dampak dari radiasi elektromagnetik, silakan kalian cari saja. Nah, bisa di bidang kesehatan, di bidang industri, ataupun di bidang keruangan. Nah, dan jangan lupa, karena di sini Ibu punya LKPD, lembar kerja peserta didik, silahkan kalian kerjakan. Dan nanti hasilnya kirim ke Ibu melalui Google Classroom. Dan di sini Ibu punya soal evaluasi keseluruhan dari materi radiasi elektromagnetik. Evaluasinya berbentuk soal pilihan ganda. Nah, nanti akan Ibu informasikan kembali kapan kalian bisa mengerjakan soal evaluasi tersebut. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti mengenai materi tentang radiasi elektromagnetik, silakan kalian bisa tanya langsung ke Ibu atau kalian bisa cari sumber lain yang menurut kalian mudah dipahami.
Terima kasih sudah belajar mengenai radiasi elektromagnetik ini dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.